Sosok perempuan tuh di atas segini gitu ya, segini pakai baju kembang-kembang, rambutnya segini, tapi mukanya kayak ya tahun-tahun 80-an mungkin kayak gitu ya mukanya gitu ya, gayanya gitu kayaknya. Terus gini aja, saya lagi duduk di kasur gini aja, dia teh ngelewat aja gitu bayangan itu jalan, terus ngajak senyum ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita bertemu lagi di episode kali ini yang cukup menarik karena kita sudah kehadiran narasumber yang akan mengisahkan sebuah kisah yang dialaminya sendiri. Buat Sobat Malam Mencekam, kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini, dan juga yang selalu mendukung dan tetap setia mengawal channel Malam Mencekam. Oh ya, Sobat Malam Mencekam, apabila Anda memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang tidak kalah horor dan mencekam tentunya, jangan lupa untuk mengirimkan cerita Anda ke email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti kami akan mengundang Anda untuk hadir ke studio untuk menjadi narasumber. Seperti apa? Seperti Nyi Bella yang sekarang akan menceritakan kisahnya yang pengalaman pribadi yang tidak kalah horor dan mencekamnya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana seramnya cerita Nyi Bella? Namun sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan Nyi Bella. Assalamualaikum Nyi Bella. Waalaikumsalam. Nyi Bella sekarang tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Ya, saya dengar Nyi Bella punya beberapa pengalaman yang cukup horor ya, cukup mencekam ya. Itu seputar apa nih kira-kira waktu berwisata atau gimana? Iya betul, waktu liburan gitu, pergi ke daerah mana nginep di hotel gitu, seperti itu bersama keluarga. Iya ya. Betul. Itu di daerah mana kira-kira? Ada di daerah Bandung, ada di Puncak, dan ada di daerah Kebun Teh itu Pangalengan. Ya. Oke, kisahnya seperti apa nih kisahnya Nyi Bella? Bisa langsung mungkin diceritain buat Sobat Malam Mencekam sekalian. Baik. Kejadiannya waktu itu kira-kira tahun 2015. Yang di Puncak dulu mungkin ya saya ceritanya gitu. Nah, waktu itu kita tuh pergi ke sana dalam rangka liburan. Kita dari Bandung ceritanya ke sana gitu kan. Terus dalam perjalanan kita cari-cari hotel gitu kan. Yang ini penuh karena liburan pada waktu itu. Yang ini penuh, itu penuh, hampir semua di Puncak itu penuh hotelnya itu ya. Akhirnya kita dapat suatu hotel di sana gitu ya, daripada nggak ada kan waktu itu udah hampir tengah malam ya, kita nggak enak kan, banyak kan ya keluarga itu, nggak enak, udahlah katanya di sini aja gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk menginap di situ. Jadi si hotel tuh kayak cottage, mungkinnya ada beberapa kamar gitu, karena kita kan banyak orangnya gitu. Dan letaknya itu yang saya mulai awal datang mulai nggak enak itu, letaknya di atas kayak ada sungai gitu, di bawahnya tuh sungai. Jadi si kamarnya tuh bangunannya pas di bawah sungainya itu gitu kan. Wah, ini udah perasaan saya tuh, saya bilang waduh cilaka gitu kan di sini tuh. Kalau kayak gini udah ada perasaan ini ya nggak enak gitu kan di sayanya itu. Ya udahlah, apa boleh buat gitu kan, kita beres gitu kan, ngobrol aja kan. Rencana kita waktu itu 3 hari di situ. Nah, udah kita istirahat dulu lah di situ, masing-masing menempati kamar sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kira-kira jam berapa ya? Jam 2 malam gitu ya. Jam 2 malam itu mulai perasaan saya tuh nggak enak. Waduh, saya bilang ini kalau udah mulai begini kan di sana tuh dingin hawanya, tapi saya tuh selalu kalau ada sesuatu saya tuh panas gitu badannya tuh, bukan dingin, pasti
panas gitu badan saya. Saya bilang ini ada apa gitu kan, udahlah saya baca-baca gitu kan, biar nggak ada apa-apa gitu kan di situ, di ini gitu kan. Masukin, saya kan saudara-saudara ya di situ, gitu. Tiap kamar saya masukin gitu kan, tiap kamar saya masukin. Pas kamar saya gitu kan, kamar saya itu agak-agak belakang, pas di bawahnya itu yang sungai itu deres, sungainya deres gitu, kedengeran gitu. Nah disitulah udah saya bilang kamarnya ini kok begini gitu kan, nggak enak gitu kan. Saya pas kamar saya naruh barang, terus saya keluar lagi ke ruang tengah, duduk dulu gitu kan, ajak saudara, duduk dulu, bilang meskipun udah tengah malam kan, belum mandi ya, belum apalah gitu kan, ngobrol aja di situ. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba di kamar saya itu ada yang gedebuk katanya gitu. Ada suara. Iya, ada suara. Saya bilang apa itu gitu kan ya, gedebuk. Udah gitu cepat-cepat saya ini ke kamar. Nggak ada apa-apa, mungkin dari luar gitu kan, ada sama jendela mungkin dari luar yang kedebuk itu. Akhirnya saya kembali lagi gitu kan, ke ini ngobrol lagi. Gak berapa lama itu, kira-kira setengah jam gitu ya, ada yang nyeret itu koper saya di kamar itu. Bunyinya ada yang nyeret koper saya. Saya bilang ke saudara saya itu, ini udah ada apalagi, saya bilang kan pasti deh itu gitu kan. Saya bilang kan saudara-saudara udah tahu kan, saya pasti ngerasain gitu kan. Terus saudara saya tuh bilang, iyalah katanya, kalau orang yang yang tahu gitu, yang tahu ada makhluk gaib atau apa itu pasti katanya mereka ganggu gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa lah, saya bilang. Saya kembali ke kamar, saya lihat, ngecek ya? Iya, ngecek gitu. Saya lihat koper saya di mana. Ternyata koper saya masih tetap aja di situ, di tempatnya, masih tetap di situ. Yang tadi tuh mungkin dia mau main-main gitu ya, main-main tarik-tarik koper atau gimana, terus ya udah disimpan lagi gitu. Saya nggak begitu, ini cuman ngerasa panas aja gitu ya, saya biarin aja, udahlah saya bilang gitu. Udah kita bubar gitu kan, kita pergi ke kamar masing-masing gitu kan, pergi udah tidur capek gitu kan. Udah saya kira-kira jam berapa itu ya, jam 3 gitu ya, jam 3 itu pas saya lihat-lihat HP gitu, tiba-tiba gret katanya, bunyi lagi koper saya tuh digeret. Saya lihat itu digini, kok kopernya mah nggak maju gitu, diam aja, cuman suaranya aja. Saya bilang, terus saya diajak ngomong gitu ya di situ. Saya maunya apa? Saya bilang jangan ganggu gitu kan. Saya kesini kan nggak ganggu. Saya bilang ya assalamualaikum, permisi gitu kan. Nggak usah lah nakut-nakutin, ganggu-ganggu. Saya bilang kita udah berbeda alam gitu, nggak usah saling gitu. Dan saya juga ya katakanlah saya mungkin udah biasa, jadi nggak terlalu takut gitu. Saya bilang gitu. Saya baca-bacaan aja lah biasa gitu kan. Udah, terus saya mau tidur gitu kan, jangan ganggu ya, saya bilang gitu. Tapi pas itu tiba-tiba ada yang berdiri di sana di dekat kamar mandi. Di dekat kan kamar mandinya kayak menakutkan itu, kata kita mah kamar mandi kayak kuno dulu gitu. Karena hotelnya kan nggak ada lagi, jadi kepaksa itu, jadi kayak kuno. Dia berdiri di sana tinggi gitu, hitam tapi jadi kayak bayangan goyang-goyang gitu, selalu aja goyang-goyang, jadi nggak jelas apa itu gitu kan, nggak jelas itu goyang-goyang gitu. Astagfirullah, saya bilang itu apa gitu kan, lagi gini. Aduh, saya ngomong, ini maunya apa sih? Saya bilang itu ganggu saya atau gimana, atau mau ngobrol barangkali apa gitu kan. Saya nanya gitu aja ya, beraniin diri aja gitu kan. Saya bilang, kebetulan saya tuh sekamar berdua sama saudara saya gitu pada waktu itu tuh. Kamu saudara saya nggak lihat apa-apa. Kamu ngomong sama siapa? Katanya gitu, dia bilang. Ya udahlah, dia mah, saya bilang, ini urusan saya gitu kan. Akhirnya saya samperin gitu kan ke ujung. Takut tapi nggak, inilah sambil ini baca-baca saya samperin aja ke ujung. Saya tanya,
ya maunya apa gitu kan. Saya kan gak ngeganggu, saya di sini kan untuk berlibur gitu kan. Ya udah sama-sama aja, kamu di situ saya di sini, tapi nggak usah apa nampakin diri gitu kan atau apa kan, nggak usah lah saya bilang, ditanya gitu. Akhirnya dia ngilang gitu, akhirnya ngilang. Terus saya bilang gitu, jangan ganggu lagi ya, saya mau tidur, saya bilang gitu. Saya tidur lah gitu ya di situ ya, sampai pagi udah nggak ada suara-suara lagi ya. gitu kan. Itu sesudah maghrib lah gitu kan, kita pulang mandi-mandi gitu kan, ada lagi itu kan, kita tuh ada dapur buat masak juga kan di situ. Ada dapur karena kamarnya cottage ya. Iya betul. Jadi ada dapurnya. Ada dapurnya tuh nyelempet ke belakang gitu, kayak nyelempet ke belakang. Jadi nah itu pas banget terbukanya tuh ke sungainya itu kelihatan gitu, pas banget. Jadi ya serem banget gitu sebetulnya gitu kan. Nah pas di dapur itu lagi ngambil apa air gitu ya, di situ lagi ya pokoknya lagi apa nuangin apa air gitu. Itu gelas itu, nah itu baru ini gelasnya bergeser, gelasnya di situ bergeser. Pas mau diambil. Iya enggak, saya lagi anteng gini nih, misalkan lagi apa nuang apa gitu gini, tiba-tiba di sebelah saya tuh gelasnya bergeser. Bergeser seret gitu. Saya ambil lagi gelasnya, nggak ngomong apa-apa lagi. Saya ambil aja gelasnya, simpan, saya bilang gitu. Kamu nggak boleh begitu, simpan aja. Nah di dapur itu kejadiannya seperti itu. Saya udah udah nggak begitu takut lagi gitulah. Yang gitu ngegangguin paling ya begitu kan. Kalau nggak ada ini apa digeser atau barang apa gitu. Udahlah saya bilang ini jadi saya cuekin sampailah malam mau tidur. Pokoknya mau tidur entahlah sebelum jam 12 sebetulnya itu pada mau tidur. Ternyata giliran saudara saya yang diganggu, di kamar sebelahnya itu. Kamar yang berbeda. Iya, kamar berbeda. Saudara saya teriak, dia lari keluar. Minta tolong. Itu katanya ada orang katanya. Kira kita penjahat kan gitu. Orang apa katanya? Ada di sana, takut penjahat katanya gitu kan. Kita lihat ke kamar nggak ada apa-apa. Saya bilang kayak gimana nggak tahu, pokoknya hitam katanya gitu. Dia bilang disangka dia tuh orang masuk gitu, penjahat gitu, padahal bukan. Terus saya kan ke kamarnya lagi, ya itu yang makhluk yang kemarin itu, yang tadi malam itu di kamar saya gitu. Pindah kamar, iya. Pindah kamar ya. Sepertinya dia mungkin keliling gitu. Mana yang takut nih, mungkin kan ditakut-takutin iseng, gitu, ya? Iseng. Sepertinya begitu, iseng. Sesudah itu yang lucunya itu, selain dia itu malam-malam tuh ada anak kecil, kayak anak kecil lari gitu. Wah celaka, saya bilang ada anak kecil ini lari. Itu kan gede, hitam gitu kan, bentuknya hitam. Kalau ini anak kecil, kayak anak kecil aja gitu. Anak kecil laki-laki itu kayak apa ya, mirip-mirip tuyul gitu. Tapi saya entah itu tuyul apa bukan, lari keluar sambil ketawa kecil gitu. Dia lari keluar dari dalam dalam ya, lari nembus. Tapi yang itu saudara-saudara saya tuh nggak pada lihat. Kalau yang itu, dia yang satu itu cuma lihat yang hitam besar itu di kamarnya gitu kan. Akhirnya tidurnya yang 2 kamar jadi sekamar gitu. yang ada itunya nggak diisi karena takut katanya. Kalau saya mah tetap aja sama saudara saya berdua gitu. Karena malam itu nggak ada di kamar saya tuh, nggak datang lagi gitu. Yang hitam besar itu nggak datang lagi gitu. Cuman yang saya dengar sampai tengah malam itu yang suara anak kecil tetap lari-lari gitu, sambil ketawa lari-lari, kayaknya sepertinya keluar terus masuk lagi, kayak lari-lari main gitu, main apa ya, petak umpet mungkin kayak ya. lagi main ya. Iya, kayak lagi main lari-lari gitu. Saya pikir ini juga sih sebetulnya ngeganggu juga gitu kan. Tapi ya udahlah, biarin aja, mau gimana gitu kan, mau diusir juga ya udah tempat dianya mungkin, saya pikir gitu kan. Yang penting udahlah nggak ngeganggu kita tidur aja gitu. Ya di situ sampai kalau hari ketiga itu nggak ada apa-apa sih. Hari terakhir itu nggak ada apa-apa sih. Cuman kalau bentuk
bentuknya udah nggak ada lagi. Kalau bentuknya kayak anak kecil saya sekelebatan lihat, itu bentuknya nggak ada lagi. Cuman malam-malam aja lah ada bunyi-bunyi seperti apa namanya, gelas kegeser, cuman itu aja gitu. Tapi itu saya nanya ke saudara saya yang di kamar itu, kamu denger nggak itu yang ngegeser barusan gitu kan, saya ngomong gitu. Enggak, katanya. Oh, berarti cuma saya aja yang ngedenger semua gitu kan. Oh ya udahlah, kalau enggak saya bilang gitu. Nah itu cerita yang di Puncak. Ya. Saya sekarang berlanjut cerita di Bandung. Ya di Bandung Di saya. hotel juga. Ya itu nemenin saudara datang dari Jakarta kan, jadi mereka maunya nginep di hotel, salah satu hotel di Bandung lah, besar hotelnya gitu kan. Nah di situ sama juga musim liburan nggak kebagian gitu, kebagiannya malah kamarnya besar banget gitu, karena nggak ada lagi. Jadi karena saudaranya banyak, ya udahlah di satu kamar aja gitu kan, nggak apa-apalah katanya gitu. Nah kalau itu kejadiannya begini, kita waktu itu masuk. Nah pas mau masuk itu kita buka, saya ya yang buka pintu duluan, tiba-tiba ada yang berkelebat keluar. Nah awalnya dari kejadian kamar. Ya apa gitu, entahlah kayak sosok berkelebat keluar tapinya gitu. Pas buka pintu langsung berkelebat keluar. Iya betul. Seperti kabur gitu ya. Iya. Nah kita masuk aja lah ke situ, udah gitu. Yang lain nggak merasakan ya? Nggak. Yang lain ribut sendiri aja gitu kan, nggak ngerasa apa-apa. Cuman saya aja, ada yang keluar, saya bilang gitu kan, apa nih gitu. Oh pasti. Saya pikir kan tiap kamar juga, kalau di hotel pasti ya ada yang nunggunya gitu, atau yang diemnya di situlah pastilah, nggak mungkin nggak gitu. Saya pikir gitu kan. Nah terus kita di situ aja, karena di situ tuh jadi letaknya tuh tempat tidurnya tuh jadi ada 3, kamar mandi ada 2, tapi bukan cottage, hotel biasa gitu ya, jadi saling berhubungan gitu kan. Kamar mandinya ada di sini 1, jadi di sini 1, jadi kayak lorong-lorongan gitulah gitu kan. Nah udah gitu di situ. Nah pas kita lagi ngumpul yang area sini, karena kan area sana ngapain di sana gitu kan, di sini. Pas kita ngumpul di area situ, tiba-tiba di kamar mandi yang 1 ini, ya seperti biasanya selalu aja ada sesuatu gitu, kayak pintu dibuka di kamar mandi itu, kayak pintu tuh dibuka gitu, kayak ada orangnya mau mandi gitu. Itu ngedengar semua. Kalau itu ngedengar semua. Karena saudaranya ada yang ikut waktu di Puncak juga, dia bilang ke saya gitu, ayo kamu aja katanya ke sana, kamu aja periksa, kita nggak usah katanya, kita di sini aja lah katanya gitu. Mereka bilang gitu. Ya udah aku periksa aja gitu kan. Ke sana saya lihat, ya biasalah permisi gitu dulu lah saya ini gitu. Tapi deh saya lihat pas masuk ke area situ, emang nggak enak gitu ya, nggak enak. Nah itu merinding saya di situ. Biasanya saya nggak merinding panas, ini merinding di situ. Terus saya lihat nggak ada apa-apa gitu ya, cuman itu aja sih kayak pintunya sih tertutup kok, biasalah itu mah, udah aja gitu ya. Saya tinggalin, nggak ada apa-apa, saya bilang udah biarin aman saya bilang gitu kan ya. Padahal dalam hati, ini pasti nanti ada lagi gitu kan kejadiannya gitu. Nah udah aja waktu itu. Nah saudara saya tuh ke kamar mandi yang sebelah sini, yang masih banyak orangnya itu. Dia ke kamar mandi. Nah udah di kamar mandi, dia itu nyiram bekas itu ya, pipis itu misalkan, dia siram. Flushing ya? Iya itu. Iya di flush ya, iya betul. Nah dia teriak, kenapa ini, katanya ada darah gitu. Jadi si airnya itu, saya cepat-cepat ke sana. Jadi si airnya itu kayak darah merah gitu.
Terus saya buka itunya ya atasnya gitu kan, Tempat itu flushnya itu. masih bisa dibuka gitu kan. Saya lihat enggak airnya putih gitu kan. Kenapa itu merah saya bilang gitu kan. Saya tanda tanya juga kenapa jadi kesini gitu, kok jadi begitu gitu kan, airnya merah. Aduh, saya bilang ini nggak beres. Silahkan saya bilang nggak beres lagi di sini tuh kan. Akhirnya kita ke ruang itu, ya udah biarin dulu lah. Terus saya siram lagi aja ya, saya siram lagi, airnya kembali putih lagi gitu kan. Ya udahlah biarin aja, cuekin aja, nggak usah di situ. Soalnya yang gitu kalau ditanggapin nanti makin gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol lagi aja ya di situ. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol lagi gitu, di sebelah itu ada yang jalan kayak jalan kaki gitu, kayak jalan pakai sepatu, tok tok gitu kayak sepatu gitu. Saya bilang udah cuekin aja, nggak usah ditanggapin lah. Itu mah ini saya bilang gitu kan, biasa itu mah perkenalan, kalau kita masuk mau kenalan, saya bilang tuh. Ya udah, tapi mereka kan pada ketakutan, ya. Mereka pada ketakutan gitu. Udah biarin aja lah, nggak usah ini. Ya udah, tapi kan itu katanya udahlah kita pindah aja katanya gitu kan. Kata saudara kita pindah hotel aja lah, nggak usah di sini takut. Lah udah bayar, saya bilang gimana gitu kan. Ya nggak bisa, sayang dong saya bilang. Akhirnya kita tuh waktu itu kan belum terlalu malam, kita turun dulu karena saudara ada yang bilang kita ini ke resepsionisnya atau bilang katanya gitu kan. Nah, akhirnya kita turun dulu lah, ya udahlah turun dulu gitu kan. Udah turun kita ketemu ya, bilang mau ketemu sama manajernya boleh nggak, saya bilang gitu kan. Saya mau ya cuman mau bilang, mas resepsionis bilang manajernya lagi keluar dulu katanya. Ada apa, dia bilang gitu. Terus saya bilang, mas itu ada isinya ya, saya bilang kamarnya ada isinya. Terus si masnya tiba-tiba bilang, emang ibu lihat katanya gitu ke saya. Berarti kan benar kan si masnya nanya gitu. Oh berarti mas bener ya kamar itu ada. Dia senyum aja. Kenapa mas kamarnya jarang dipakai ya, saya bilang. Karena itu kamar paling gede, kamar paling atas lagi. Kayak kamar suite lah ibaratnya. Iya kayak gitu, jarang orang pakai katanya, letaknya di paling atas. Jadi kalau yang banyakan nggak kebagian gitu, dikasihnya itu gitu kamar itu. Akhirnya kita masuk aja ke sana gitu kan, ke kamarnya. Udahlah nggak usah di sini, kita banyak berdoa aja biar enggak ini gitu ya, saya bilang. Ya udahlah katanya, udah aja gitu. Semua lampu katanya nyalain lampu, katanya saya nyalain semua lampu gitu kan. Mereka ketakutan gitu kan. Ya udah nyalain. Nah, udah terus pas kita mau tidur ceritanya ya, kita mau tidur nih. Pas mau tidur, ya udah kita yang satu sini satu ranjang aja katanya, banyak belum mana bisa, saya bilang. Kan satu lorong sini satu lorong sini. Jadi saya tuh kan enggak, siapa yang ikut saya, kok ikut saya semua, saya bilang gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah katanya, aku beraniin diri di sana gitu kan. Nah pas lagi gitu jam berapa kita mau tidur, udah tidur sih sebetulnya, kita udah tidur, nggak ada gangguan. Kita tuh udah nyantai aja gitu, nggak ada gangguan gitu. Tiba-tiba saya mau ke toilet lagi gitu. Pas belum mau ke toilet, tiba-tiba di atas tuh apa ini ya gitu saya lihat. Taunya ada sosok perempuan. Sosok perempuan tuh di atas segini gitu ya. Segini pakai baju kembang-kembang. Rambutnya segini. Tapi mukanya kayak ya tahun-tahun 80-an mungkin kayak gitu ya mukanya gitu ya. Gayanya gitu kayak. Terus gini aja, saya lagi duduk di kasur gini aja, dia teh ngelewat aja gitu bayangan itu jalan, terus ngajak senyum ke saya si bayangan itu. Terus saya senyum aja ya, saya tanya dari mana, saya tanya gitu kan. Dia nggak jawab, cuman senyum aja gitu. Terus diem aja, dia ngelihat mau kemana, saya bilang gitu kan. Dia bilang saya di sini katanya. Dia nunjuk ke lukisan, kan di situ ada lukisan. Itu lukisannya tuh saram-saram gambar perempuan tapi apa ya, kayak mistis gitu. Dia jadi masuk ke lukisan. Saya bilang senyum, terus dia langsung masuk ke lukisan. Oh ternyata di lukisan ini gitu, saya pikir dia tinggal gitu kan. Jadi ada di situ tuh ada gambar lukisan perempuan.
Di situ tuh ada berapa lukisan? 3, karena gede kamarnya jadi Di ada 3. ruangan itu teh. Iya, di ruangan itu tuh ada 3. Sebetulnya saya pernah dengar juga ada yang nginep teman saya di hotel itu. Dia takut sama lukisan katanya. Saya pikir kan, oh kenapa takut sama lukisan? Saya bilang, nggak percaya, lukisannya serem loh katanya gitu. Dia bilang, masa sih? Ternyata pas kan saya nggak inget pas di situ. Oh iya, teman saya bilang gitu kan. Terus pas lihat lukisannya, oh iya benar ada isinya ini. Semua itu lukisannya 3-3-nya itu berisi semua gitu kan. Nah udahlah, nggak apa-apa, ngediang kan nggak keluar lagi. Saya ini aja, saya ke toilet aja gitu kan. Pas ke toilet, saya di flash lagi, ada merah lagi, darah lagi gitu. Padahal sebelumnya nggak merah lagi. Saya ya kaget juga, oh kenapa begini gitu ya. Dalam hati saya ini kayaknya si perempuan itu kenapa gitu ya, kok bisa jadi nyambung ke ini gitu, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu. Terus saya coba untuk berinteraksi kali ya, berkomunikasi ya sama itu tuh. Saya diam aja di situ nunggu yang di depan lukisan itu, karena penasaran kan kenapa sih begini gitu kan. Akhirnya saya diam aja kan di situ nunggu. Akhirnya kan saya ngantuk, nundutan gitu ya, ngantuk sayanya di situ. Udah mau tidur nggak ada gitu ya. Saya bilang mau tidur gitu, udah mau tidur. Tiba-tiba ini sosok tadi tapi berdiri. Sekarang bukan sepotong yang kayak tadi itu terbang, bukan. Sekarang berdiri, perempuan berdiri pakai rok kembang-kembang segini, pakai rok lurusan gitu, terusan segini. Dia kayak daster gitu. Enggak, bukan baju. Baju biasa, rapi segini gitu. Rambutnya terurai segini, agak keriting gitu kan segini. Dia bilang, waduh, saya bilang ini nampakin diri pasti biasanya kan kalau gitu suka suka minta tolong atau apa gitu kan. Saya bilang nanya, mudah-mudahan dijawab dalam hati saya. Biasanya kan suka diem aja gitu kan. Terus saya tanya, kenapa gitu, mau ada apa, minta tolong apa, mungkin saya bisa bantu gitu kan. Saya bilang ke dianya itu, kira-kiranya kenapa, bilang dia cuman ketawa, senyum, malu gitu. Loh kenapa? Saya bilang ngomong aja gitu kan ya. Saya bilang ngomong aja, nggak apa-apa kok. Itu soalnya kok sampai ada itu darah kayak merah gitu kan, gimana gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia yang kayak ngomong tapi kayak melalui batin gitu ya ngomongnya tuh. Nah, dia bilang katanya dulunya kan itu tuh memang bekas kuburan itu. Bekas kuburan juga, si hotel itu tuh bekas kuburan. Dia tuh katanya meninggal karena melahirkan. Jadi entah gimana dia nggak bisa pergi katanya gitu. Loh kok gitu? Saya bilang ya karena katanya yang punya saya itu belum dipindahin kuburannya ya, seolah-olah gitulah. Jadi ketindih sama itu, dia bangunan. Ketinggalan mungkin kan itu kuburannya yang saya tahu, saya cari tahu kan ya, di situ tuh jadi bekas kuburan. Jadi yang lainnya mungkin dipindah-pindahin ya, itunya kerangka-kerangkanya gitulah. Kelihatannya punya dia itu enggak dipindah-pindahin. Jadi dia tuh kayak penasaran mungkinnya atau gimana. Jadi kayak terhambat dia tuh di situ, kayak terhambat dia di situ. Jadi nggak bisa kemana-mana, mungkin itu yang saya pikir. Ya saya bilang ya saya doain aja. Saya nggak bisa gimana-gimana kan, nggak bisa nyari kerangka dipindahin atau gimana gitu kan. Jadi saya bilang saya cuma bisa doa aja ya. Saya bilang saya doain gini-gini. Udah nggak ada apa-apa lagi sampai besok pagi, nggak ada gangguan apa-apa lagi gitu. Sampai besoknya ya? Iya, sampai besoknya teman-teman juga nggak ada yang diganggu. Kira-kira sampai sekarang masih ada nggak ya kira-kira lukisan itu tuh? Masih
Masih ya. Sebetulnya itu setahu saya tamu tuh yang sensitif ya, kadang-kadang komplain katanya minta diganti lukisannya. Itu betul, minta diganti lukisannya. Kenapa harus lukisan itu? Karena itu emang berbau mistis gitu. Emang iya itu ada katanya diganti aja sama pemandangan atau apa katanya gitu. Kenapa mesti gambar emang itu? Ya gambar perempuan sebetulnya cuman mistis gitulah. Mistis, beda ya. Iya ada. Saya tahu ada auranya, Aneh gitu. iya aura mistisnya itu ada gitu. Ada cerita lain? Ada satu lagi cerita itu di luar kota lagi di daerah Pangalengan. Nah itu pada waktu itu kita tuh rencana mau camping. Nah, mau camping di sana tuh udah bawa alat-alat camping kan udah pesen gitu ya di sana tuh ada cottage-nya, ada buat campingnya di halamannya gitu. Nah kita udah pesen udah oke lah kita pergi gitu kan. Pada waktu itu tuh belum lama kok 2017 kejadiannya. Nah kita bareng pergi ke sana gitu. Saya bilang mudah-mudahan perjalanan ini nggak ada gangguan karena setiap saya pergi kemana pasti aja ada gangguan. Padahal saya udah berdoa, udah baca-baca. Mungkin karena sensitif mungkin ya, saya tahu melihat hal-hal yang gaib mungkin jadi merasakan gitu. Bukan kurang berdoa karena merasakan aja gitu. Nah akhirnya kita ini aja ke Pangalengan gitu kan, nyampe aja lah pokoknya di suatu tempat itu. Udah kita persiapin ini buat camping gitu kan, buat camping kita pasang di halaman kan, mau api unggun gitu ya di halaman. Kocet juga kita ini sewa gitu kan, buat barang-barang kan gak ditaruhnya kan di cottage itu, cuman kita mau camping juga gitu di situ. Nah udah gitu kita ini aja beres-beres barang gitu kan, camping di situ. Tahu-tahu hujan. Itu tuh pas malam Jumat kan, kita mau sampai hari Minggu kan. Hujan, iya hujan. Saya bilang, waduh cilaka ini hujan. Ya udah katanya tunggu aja lah gitu kan, nanti juga berhenti. Nah udahlah kita tunggu aja. Terus hujannya agak rintik-rintik gitu ya. Terus kita ini di situ tuh kan ada beberapa cottage ya gitu kan. Kebetulan itu bukan hari libur, bukan. Jadi yang ngisi cuman kita aja. Yang ngisi itu cuman kita aja, ada 5 orang. Nah, yang sebelah sana bangunan baru itu ada orangnya tapi jauh di sana. Kalau kita cottage ada 5 kosong semua. Kita di ujung, dikasihnya di ujung. Nah, di sekitarnya tuh kan gelap gulita tuh, kayak kebun gitu, kayak hutan kecil. Nah, kayak hutan kecil di situ. Ya udahlah, kita di situ aja. Nah, sambil nunggu itu kita di teras cottage dari kayu kan itu ya, kita ini aja ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol sambil nunggu ini. Aduh enak ya kalau kita bikin api unggun kan, dingin katanya gitu kan. Iya sih, bilang yuk kita inilah jalan-jalan ke belakang kan, hujan mah di luar, ini ada teras belakang gitu, sampai gitu kan kita jalan bisa gitu kan. Kita jalan ke situ gitu kan bunyi ini tuh reot-reot ya kalau kita ini kan dari kayu, kita jalan ke sana. Kita yang berjalan 3, 2 nunggu depan gitu kan, nunggu takut barang-barang gitu ya. Akhirnya kita ke belakang, di belakang tuh kan gelap gulita, itu hutan kecil itu kan deket gitu, tinggal ngelangkah di situ hutannya gitu kan. Nah itu kok kita, kata teman takut ya di sini katanya kan, gelap gitu. Ah udahlah nggak usah takut, saya bilang ayolah ke depan lagi, ngapain di sini gitu kan. Pas kita mau ke depan lagi, taunya di belakang kita ada yang ikutin jalan, ada bunyi juga. Kita melangkah, di belakang juga ada yang ikutin melangkah juga. Ada suara juga. Iya sama suara kreot di belakang. Kita berhenti gitu kan, otomatis kita berhenti. Itu juga berhenti. Apa sih? Saya ngelihat itu ke belakang, apa sih? Ya ke depan kan agak jauhan gitu. Kita cepet aja jalannya, yang belakang juga cepat jalannya. Akhirnya sampailah ke depannya gitu, ke depan udahlah.
kita ngobrol-ngobrol lagi di situ. Barusan ada yang ngikutin, tapi saya belum tahu apa gitu ya, karena saya nggak malas gitulah lagi ini gitu, malas masa selalu tiap bepergian selalu apa namanya Diganggu, selalu ya sebetulnya bukan diganggu, mungkin karena saya ngerasa mungkin ya jadi ini sendiri gitu, ngerasa sendiri, mungkin maksud dia cuman ngikutin aja mungkin gitu kan. Akhirnya udahlah kita ngobrol-ngobrol di depan gitu kan. Yang lain dengar nggak itu suara itu? Ngedenger Atau itu cuman Bella aja? nggak ngedenger itu, kita bertiga ngedenger itu makanya pada lari semua ke depan gitu kan. Akhirnya udah, wah tadi katanya ada bilangnya kan sudah dijuri katanya, ada juri katanya gitu kan. Saya bilang, hush, bilang jangan sompral, bilang nggak boleh ngomong gitu, udah aja ini gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol ya kita gitu. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol di situ juga ya, ini kok nggak berhenti katanya udah jam berapa ya ini katanya gitu ya, bentar lagi lah gitu. Itu udah jam 10 sih, nggak apa-apa pi unggunya biasanya jam 12 juga ayo saya bilang gitu kan. Akhirnya ya jam-jam berapa ya 11 hujan berhenti. Kita ini dulu ya api unggun dulu katanya, sok aja api unggun gitu. Yang lainnya ke dalam nyediain nyediain makanan gitu kan ya, makanan. Terus ke dalam aja kita. Lagi ke dalam itu kita bertiga juga ya ke dalam lagi beres-beres gitu tuh. Tiba-tiba ada itu yang ngelempar tisu. Itu kotak tisu itu loh. Tiba-tiba ada yang ngelempar dari dalam kamar keluar pluk aja gitu kan. Waduh, saya bilang ini dilempar tisu, kirain teman gitu jahil yang di luar itu. Jangan nakut-nakutin dong gitu kan. Terus temen itu katanya, apa sih itu, katanya ada berdua di luar, ada kok. Nah itu terus siapa dong gitu, nggak tahu katanya. Itu yang dua pada lari keluar, tinggal saya sendiri ya di dalam. Udahlah biarin aja saya sendiri gitu kan. Udah dilempar tisu, saya simpan lagi tisu gitu kan. Nah kalau saya selalu di situ pasti aja seperti yang sebelumnya itu selalu ada bunyi di situ gitu kan. Ada bunyi kayak ranjang selimut dibuka gitu kayak gitu. Saya lihat nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah saya bilang saya keluar aja gitu kan. Udah di luar, ayolah udah ceritanya kita api unggun nih ya, api unggun rame-rame. Padahal saya tahu pas lagi api unggun itu saya tahu di belakang ada apa. Di belakang itu ada penampakan. Saya lihat itu, tapi saya nggak bilang ke teman-teman. Jadi ada penampakan di situ tuh putih gitu, putih kayak itulah, rambutnya panjang gitu kan, kayak kuntilanak gitu. Kayak sosok kuntilanak. Iya, kayak sosok kuntilanak gitu, putih di dalam tuh, karena di lampu di dalam tuh penerangannya kan nggak begitu, jadi kuning gitu, bukan putih, kuning. Jadi agak temaram gitu ya. Jadi pas saya ngelihat gitu lagi itu, itu ada yang berdiri, saya bilang, tapi saya nggak mau bilang ke teman-teman. Pasti teman-teman nanti ketakutan gitu. Udahlah kita asik-asik aja gitu kan, udah aja. Terus saya lihat lagi udah nggak ada. Ceritanya udah selesai nih. Kita masuk aja ke dalam gitu kan, masuk mau tidur, ceritanya udah beres-beres, bersih-bersih. Kita tidur di kamar masing-masing gitu kan. Saya berdua gitu kan, ada yang bertiga gitu kan, bertiga satu, saya berdua. Nah udah gitu kita mau tidur, tiba-tiba mau tidur ada yang lempar tisu lagi di itu, dari dari meja rias kan, ada meja rias. Itu tisu dilempar asli, dilempar ke bawah si tisu itu. Saya bilang ini nakal ya, saya bilang tuh ini nakal, yang saya bilang tadi yang putih-putih itu kan emang suka nakal kan, suka jahilin orang. Dia maunya kita tuh takut ya, yang biasanya gitu kan, kita takut terus jerit-jerit terus gimana gitu. Saya bilang nggak takut lah, saya ambil lagi tisunya, saya simpan lagi. Jangan suka ganggu-ganggu, saya bilang gitu kan, nanti saya usir loh, saya bilang di sini gitu kan ya. Udah aja, udah gitu saya mau tidur lagi gitu kan ya, sambil nonton itu, ada TV gitu kan, nonton. Tiba-tiba pintu dibuka, pintunya dibuka lagi sama dia. Aduh, saya bilang ini kenapa sih jahil banget, saya bilang orang mau ini gitu kan, jahil banget. Saya keluar, saya buka aja pintu sekalian gitu, bukan sekalian saya buka, biar nanti kalau ditutup taunya dibuka lagi gitu kan.
kasihan teman saya nanti gitu kan, takut. Nah akhirnya saya buka pintu, mau ngapain gitu, kamu mau ngapain sih gitu kan, kita nggak ganggu nggak apa-apa gitu kan, buka aja. Udah aja dibuka. Tiba-tiba teman di sebelah kamar itu teriak lagi, katanya ini ada apa gitu kan. Pada teriak keluar semua mereka tuh, ada apa ini, katanya kan masing-masing ada tisu ada yang ngelempar gitu. Berarti sama dengan yang punya saya, ngelempar, nggak mau katanya, nggak mau. Akhirnya itu numpuk tidurnya di kamar saya tuh, numpuk semua, nggak ada yang mau berani di sana gitu. Ya udah kalau mau tidur di sini tapi pintu dibuka ya, biar nggak ini. Jangan dong katanya, tutup aja pintunya. Enggak lah, udah dibuka, ngap lagi saya bilang gitu. Ya udah kita tidur di sana, dibuka malah makin seru di luar, segala macam bunyi jadinya, ada kursi lah, ada apalah. Akhirnya kan saya juga nggak mau ya diganggu terus gitu. Akhirnya saya ke ruang tengah, terus saya inilah apa ya, sama berkomunikasi juga ya gitulah. Saya bilang ya nggak usah ganggu lah, gini gitu kan, saya ngomong lah ini. Ternyata benar itu apa namanya yang tadi itu, yang putih rambutnya itu tuh benar dia. Waduh, bilang ini ya apa namanya, Ruire itu apa, takut merinding gitu kan ya. Ya bilang gendong-gendong bayi. Ya udah saya ngomong gitu, inilah ya, jangan kamu, meskipun kamu di sini kan, katanya dia di situ kan tinggalnya, meskipun kamu di sini juga yang nggak usah ganggu gitu, kamu duduk aja di sana, jangan ngeliatin ini. Saya bilang kan teman saya takut, saya bilang gitu. Ya dia akhirnya mah nggak ganggu ya, mau ceritanya mah mau, tapi sambil, kalau saya yang dengarnya ketawa gitu loh. Dia pergi ke sana, ke yang hutan gelap itu, saya lihat sambil ketawa. Iya, sambil ketawa. Ya serem juga sih gitu sebetulnya mah, cuman inilah biar nggak ganggu, dia akhirnya pergi gitu. Sampai pagi nggak ada gangguan lagi karena dia mungkin udah itu. Nah kalau di situ pengalamannya itu yang kuntilanak itu. Mengerikan. Iya. Itu kejadian tahun berapa itu ya? 2017. Iya, belum lama. Saya mau camping ke daerah Pangalengan itu gitu. Oke, jadi yang saya mau tanyakan gini ke Nyi Bella ya. Mungkin kalau di setiap tempat sih sepertinya rata-rata adalah punya cerita, punya sejarahnya masing-masing mungkin ya. Apalagi di tempat-tempat yang gedung besar atau segala macam seperti itu. Nah yang saya mau tanyakan sebenarnya, perasaan atau rasa sensitif yang Nyi Bella miliki itu sebenarnya semenjak kapan sih itu bisa begini ya gitu kok, lain berbeda dengan yang lain? Itu kapan? Itu tuh sejak waktu saya SMP. Kayaknya waktu saya SMP mulai saya bisa merasakan. Mulainya sih awalnya saya bisa merasakan aja, dengar suara gitu kan. Mungkin SMA gitu ya, mulai saya bisa lihat penampakan gitu, sosok-sosok gaib gitu kan. Mulai kalau SMP baru apa namanya, baru merasakan ada di sini, ada di situ ya, ada sesuatu lah gitu, ada sesuatu ya, apa yang dirasakan pokoknya makhluk gaib aja gitu, tapi nggak tahu apa gitu. Nah terus waktu makin besar saya SMA langsung bisa lihat gitu. Itu mulai sadar ya di situ bahwa saya agak berbeda nih gitu ya. Dari SMP sebetulnya saya udah tahu. Dari SMP tuh saya tuh berbeda gitu. Cuman saya nggak bisa lihat sosok aja. Tahu-taunya makin dewasa saya bisa lihat sosok pada akhirnya gitu. Sosok gaib itu. Gitu. Pernah penasaran, mungkin pernah bertanya sama orang tua atau sama ibu, pernah ditanyakan nggak hal itu? Iya saya tanyakan, kenapa ya kok aku bisa lihat ini gitu kan, aku bisa lihat ini, bisa dengar ini kan. Ternyata ada turunan dari kakek kakek nenek saya dari ibu itu, dua-duanya itu bisa lihat. Yang jelasin waktu itu ibu ya? Iya, ibu. Bukan dari bapak, dari ibu katanya. Emang
mereka bisa lihat semua, karena dulu mereka tinggalnya kan di luar kota gitu ya, di apa katakanlah kayak kampung mungkin gitu ya. Nah di situ mereka tuh ini apa namanya udah terkenal di daerahnya, bisa melihat yang gaib-gaib. Terus kalau kakek bisa mengobatin seperti itu. Katanya nurunnya ke kamu, katanya gitu. Ya ke saya itu. Yang lainnya nggak ada di keluarga saya gitu, nggak ada. Saya aja. Terus ada pesan dari ibu apa? Ada pesan nggak? Dari orang tua saya, dari ibu gitu ya, khususnya. Ke Nyi Bella. Iya. Dia bilang mah jangan ini aja, katanya jangan nggak usah dia bilang mah dikomersilkan katanya itu. Dia bilang mah dulu nih. Jangan dikomersilkan. Iya katanya. Maksudnya mungkin bisa ngobatin misalkan, tapi saya nggak bisa ngobatin kecuali mungkin yang kesurupan gitulah ya. Jangan nanti minta duit katanya gitu. Wah enggak, saya bilang gitu kan, enggak lah sampai ke sana enggak gitu. Cuman cukup tahu ngelihat ya. Gitu atau ngobatin yang kemasukan atau apa gitu aja gitu. Soalnya saya perhatikan tadi dari ceritanya Bella, dari 3 tempat yang berbeda, Nyi Bella tuh selalu bertemu dengan hal-hal semacam itu. Berarti apa ini menurut Nyi Bella mengganggu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih ya ada mengganggunya sebetulnya, karena lagi enak-enak misalnya tiba-tiba ada bunyi, lagi enak-enak tiba-tiba ada sosok gitu sebetulnya gitu mengganggu. Tapi karena udah terbiasa ya kemana-mana selalu gitu kan, ada seolah-olah yang nanya mungkin gitulah kayak gitu. Jadi udahlah cuekin aja gitu. Udahlah kalau yang emang nggak datang terus berarti itu kan ada sesuatu ya. Kalau datang terus gitu kayak ke kamar datang terus, nah baru saya tanya. Kalau cuman lewat atau gitu ya udah saya biarin aja, saya cuekin aja gitu. Sering pergi ke satu tempat bersama keluarga, bersama teman, pasti selalu ada ya melihat. Selalu ya. Tapi diabaikan aja kalau nggak mengganggu maksudnya ya yang saya tadi bilang, kalau nggak terus menampakkan diri itu saya cuekin aja. Kalau cuman ngelewat di dapur apa gitu kan saya cuekin aja. Kalau menampakkan diri terus baru saya tanya gitu, ada apa ini gitu. Baru sampai sekarang perasaan itu rasa itu masih ada ya? Masih sampai sekarang iya. Berarti kalau ngelihat di studio ini ngelihat apa nih? Ngelihat banyak orang. Banyak orang ya. Ya, di belakang layar tuh banyak orang memang ya. Ada nggak keinginan Nyi Bella untuk ingin ditutup misalkan? Enggak juga. Masih nyaman-nyaman saja. Iya, masih nyaman sih saat Tidak ini. Mengganggu ya? Enggak. Jadi saya tuh kalau di mana misalkan jadi saya tahu ada di sini gitu. Ini gitu kan, misalkan di rumah atau kita ginilah dari makam misalnya gitu ya. Dari makam tuh pasti ada yang ikut gitu. Jadi saya tuh dibersihkan gitu, tahu kadang-kadang ikut ke rumah, apa kamu mobil gitu, apa kamu gitu kan. Saya itu jadi tahu. Kalau nggak gitu kan kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba di rumah jadi gimana gitu. Ya itu keuntungannya mungkin itu. Saya jadi tahu. Ada pesan mungkin yang mau disampaikan kepada sobat Malam Mencekam sekalian nih, sehubungan dengan ya kemunculan dunia-dunia lain ini. Pesannya mungkin? Saya sih cuman berpesan aja, kalau pergi ke suatu tempat kemanapun berada, misalkan ke hotel atau kemanapun lah, jangan lupa berdoa aja sebelumnya dari rumah atau di mobilnya atau di perjalanannya atau nyampe sana juga selalu harus berdoa, jangan lupa. Terus permisi juga kata saya sih itu penting gitu. Iya. Ya kan, kalau setiap tempat mana, karena dimanapun kita berada itu tuh pasti ada makhluk gaibnya sebetulnya. Cuman ada yang bisa lihat, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Nyi Bella sudah hadir ke studio ya, sudah mengisahkan cerita pengalaman pribadinya yang cukup horor ya. Siapa tahu suatu saat nanti gak apa-apa ya kalau kita undang lagi untuk ngobrol lagi ya. Iya, Pak Yudi. Ya. Baik, sahabat Malam Cekam, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh Nyi Bella, seseorang yang memiliki kelebihan bisa merasakan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekelilingnya. Karena itu sudah berlangsung dari semenjak SMP
Sehingga sampai saat ini itu dirasakan sudah biasa saja selama memang tidak mengganggu. Bahkan Nyi Bella sering melakukan komunikasi dengan mereka. Namun apapun ceritanya, seperti yang disampaikan oleh Nyi Bella, ini satu pesan moral yang disampaikan adalah kemanapun dimanapun aktivitas apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita lupa untuk berdoa, memohon perlindungan, memohon kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu ya? Betul. Nah, jadi Sobat Malam Mencekam, terima kasih. Semoga dari video ini kita semua bisa mengambil hal-hal positifnya, yang negatifnya dibuang, yang positifnya diambil untuk sebagai pembelajaran, pengalaman dari Nyi Bella untuk di kehidupan kita. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Juga jangan lupa buat Anda yang mungkin memiliki cerita pengalaman yang horor dan mencekam, silakan Anda mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan undang Anda sebagai narasumber seperti Nyi Bella yang kami hadirkan di studio ini. Terima kasih dan jangan lupa nantikan video-video yang horor dan mencekam lainnya dari Malam Mencekam. Saya Yudi, tim Malam Mencekam dan juga Nyi Bella, kita akan pamit mundur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.